Judulnya Biji Ajaib Pendongkrak Imunitas. Masya Allah, ternyata Habatus Sauda ini luar biasa ya bunda-bunda semua. Nah, gimana kabarnya nih, udah hari keberapa nih? Udah lebih dari setengah bulan ya, 15 hari kita Ramadan menjalankan ibadah puasa. Pastinya sudah terbiasa dong teman-teman ya dengan Masya Allah ya menahan lapar dan haus, dan ternyata itu bikin tambah sehat. Udah berasa ya teman-teman ya, badannya lebih enteng. Kemudian kok pegel-pegel yang sering terasa kalau bangun tidur udah mulai berasa hilang ya. Kemudian juga apalagi, mungkin teman-teman yang punya masalah nyeri-nyeri sendi, harusnya juga udah mulai berkurang. Jadi memang Masya Allah ya, di pertemuan keberapa ya saya pernah share, kita pernah belajar juga tentang manfaat puasa ya bagi kesehatan tubuh kita. Ternyata Masya Allah manfaatnya luar biasa banget, dan terjadi proses kemarin ya yang sangat bagus membuang toksin dan perbaikan dalam tubuh kita. Tapi pastikan setiap buka puasa teman-teman juga harus berbuka dengan yang sehat. Juga untuk suplemen-suplemennya jangan lupa diminum. Apa aja sih suplemen-suplemennya teman-teman? Suplemen-suplemennya mulai dari Habatus Sauda yang hari ini mau kita bahas. Kemudian di samping saya juga ada kopi sevel, ada sari kurma ya. Tema yang paling pertama kita bahas tuh kemarin ada zaitun, nah ada spirulina. Itu memang sengaja saya awali dengan produk-produk yang memang dia adalah produk nutrisi, atau bisa dibilang produk-produk yang sangat aman diminum setiap hari sebagai nutrisi tambahan gitu. Tapi tetap makanannya juga tetap harus masuk ya, bukan berarti dengan kandungan produk HNI yang udah luar biasa keren ini kita nggak perlu makan, cukup dengan minum-minum herba. Ternyata nggak cukup ya teman-teman ya, karena ada nutrisi lengkap atau nutrisi yang lebih banyak yang harus kita dapatkan, kayak protein, karbohidrat gitu ya, vitamin, mineral. Tapi ada juga ada makronutrisi, ada mikronutrisi gitu ya teman-teman. Alhamdulillah hari ini insya Allah kita akan bahas Habatus Sauda. Boleh Mas Hasan kita mulai nih, saya share ya tentang Habatus Sauda. Nah, siapa yang nggak kenal sama Habatus Sauda? Pasti kenal ya semua ya Bapak Ibu, pasti kenal banget Habatus Sauda. Nah, dan salah satunya Habatus Sauda itu dikenal dengan herba Tibun Nabawi. Jadi kalau ngomongin herba Tibun Nabawi ya, herbanya apa sih herba-herba dari Tibun Nabawi, biasanya memang paling pertama tuh keluar Habatus Sauda gitu. Masya Allah. Kenapa? Karena ternyata Rasulullah di dalam hadisnya ya, beliau tuh pernah ya, ini di hadis beliau, sesungguhnya Habatus Sauda ini adalah penawar dari segala penyakit kecuali alsam. Alsam itu adalah kematian. Jadi Masya Allah, ternyata ya, kalau kita minum Habatus Sauda dari berabad-abad yang lalu nih ya, Rasulullah udah ngasih tahu bahwa ternyata kalau mau sehat minum Habatus Sauda, karena Habatus Sauda itu adalah obat dari segala macam penyakit, kecuali kematian. Kalau kita ngomongin medis ya, kalau di farmasi mungkin ya, saya pernah ngobrol sama orang farmasi, Bu, kebetulan nih salah satu mitra senior saya gitu, ada nggak sih di dunia farmasi itu satu obat yang bisa untuk segala macam penyakit gitu ya? Dan ternyata beliau bilang, nggak ada Mbak, kalau di sisi farmasi kita nggak bisa klaim bahwa ada satu obat untuk semua macam penyakit yang ada spesifik gitu ya Bun ya, bener ya. Tapi kok ini bukan saya yang ngomong loh, ini kan Rasulullah yang ngomong gitu. Luar biasa. Ternyata dari satu hadis ini kemudian banyak orang yang meneliti Bun, dari berbagai kalau sekarang ya, dari mulai tahun 1900 tuh udah mulai banyak penelitiannya. Ternyata banyak banget keluar hasil yang luar biasa gitu, bahwa ternyata salah satunya dengan kita mengkonsumsi rutin Habatus Sauda itu bisa meningkatkan 3-4 kali lipat imunitas kita. Tapi dia sifatnya tidak terus meningkat gitu, jadi tidak ada, dia seimbang. Kalau dia memang ternyata berlebih, dia tidak akan naik terus, dia akan menurunkan. Tapi kalau dia rendah imunitasnya, dia akan menaikkan imunitas. Jadi Masya Allah, ini luar biasa banget Habatus Sauda. Dan ketika kemudian dari hasil penelitian itu keluar mampu meningkatkan imunitas ketika kita rutin konsumsi ya. Nah ini tandanya nih, rutin mengkonsumsi. Kadang-kadang kita kadang minum kadang enggak, kadang minum kadang enggak ya, nggak bener nggak Bun? Kadang minum kadang enggak ya. Nah ternyata Masya Allah itu kuncinya. Ketika imunitas kita naik, ketika kemudian imunitas kita naik, maka sebenarnya kan apabila ada penyakit, ada virus, ada bakteri, ada apapun yang masuk ke tubuh kita, paling
paling pertama Allah sudah berikan luar biasanya tubuh kita, langsung imunitas kita naik gitu ya. Imunitas kita akan melawan, sel imun kita akan melawan penyakit-penyakit yang datang. Nah, berarti terbuktilah hadis Rasulullah ini, ternyata kalau kita konsumsi habatus sauda, dia mampu menyembuhkan segala macam penyakit, penawar segala penyakit. Kenapa? Karena imunitasnya naik. Ketika imunitas naik, dia akan mematikan semua macam penyakit yang ada. Keren banget ya. Ternyata terbukti berabad-abad kemudian saat ini. Maka kalau bisa dibilang nikmat Tuhan mana nih, nikmat dari Allah mana yang bisa kita dustakan? Ternyata Masya Allah, dari biji-bijian ini yang kelihatannya, kalau melihat bijinya Bu, ya warnanya apa Bun? Hitam ya, warna biji habatus sauda hitam, kecil-kecil. Next Mas Hasan, kita lihat nih ya pohonnya kayak gimana sih ya. Karena memang ini tumbuhnya tidak di Indonesia, tapi dia tumbuhnya di Timur Tengah, kebanyakan di Timur Tengah atau di Asia Barat gitu. Nah, nama lainnya apa sih ya? Bunda-bunda, ayah bunda yang hari ini hadir, jangan bingung kalau ada tulisan saya mau habas sauda, tapi kok tulisannya Nigella sativa ya. Nigella sativa itu nama ilmiahnya. Kemudian ada juga yang bilang jintan hitam. Nah, jintan hitam ini jangan ketukar sama jintan biasa, karena beda banget Bu ya, jintan hitam sama jintan biasa yang mungkin kita biasanya rempah-rempah untuk kita masak ya. Kemudian bisa juga banyak orang bilangnya black cumin, black seed. Nah, itu sama ya, itu sama, itu adalah habatus sauda. Seperti itu. Dan biasanya yang sangat kita dipakai adalah tadi ini adalah bijinya. Nah, ini contoh pohonnya, di mana Masya Allah bijinya itu terdapat di buah, di dalam buahnya yang cangkang buahnya itu keras gitu ya Bun. Jadi begitu kebuka, nah dia baru banyak biji-bijiannya, menandakan luar biasanya kandungan dalam habatus sauda ini untuk kesehatan manusia gitu. Oke, next. Jadi nanti saya akan bahas tentang banyak tentang penelitian ya Bu ya. Mungkin kalau selama ini yang bunda-bunda dapat, oh info-infonya untuk ini nanti ternyata ada loh, udah ada loh penelitiannya gitu. Jadi biasanya dikenal untuk menjaga kesehatan ya. Biasa paling standar lah ya tulisan di semua tulisan di sini ya. Di botolnya misalnya itu untuk kesehatan gitu. Nah, tapi ternyata apalagi nih kesehatannya, banyak banget, gak cuma untuk kesehatan tapi dia juga sangat bagus untuk kulit kita, juga untuk rambut. Nah, mungkin yang bermasalah pada rambut nih ya, yang udah mengalami kebotakan, nah itu ternyata bagus banget Bu untuk rambut. Kemarin kita ngomongin zaitun juga bagus untuk rambut ya. Dikombinasikan zaitun ditambah dengan beberapa tetes minyak habatus sauda. Wih, keren banget ya. Next. Ya, nah ini kurang lebih kandungan jintan hitam atau habatus sauda atau black cumin ya. Nigella sativa ini adalah ini. Ada berbagai vitamin ya, terutama vitamin B1, B2, B6, kemudian B3 ya. Ada vitamin A, vitamin C, vitamin E. Nah, ternyata ada juga Bu ya. Karbohidratnya juga sedikit, asam amino esensialnya juga ada ya. Kalau kemarin kita ngomongin di zaitun yang paling tinggi itu di mana Bu? Asam amino esensialnya ya, lemaknya yang luar biasa zaitun itu ya. Ternyata kandungan 85%-nya lemak, dan lemaknya itu lemak yang sangat dibutuhkan oleh tubuh, lemak baik gitu bahasa mudahnya. Nah, ada protein juga sedikit, dan kalau apa sih senyawa aktif utamanya yaitu timoquinon. Jadi kalau kenapa sih habatus sauda tadi dari hadis kemudian dari penelitian luar biasa manfaatnya buat kesehatan itu karena ternyata ada kandungan senyawa aktif utama yang terdapat pada habatus sauda, hanya terdapat pada habatus sauda yaitu timoquinon gitu teman-teman, atau bisa dikenal bahasa mudahnya dia termasuk salah satu zat antioksidan ya. Timoquinon ini nanti juga ada beberapa lagi nih, ada 3 lagi jenisnya gitu ya, tapi secara umumnya yang paling mudah ada kandungan timoquinon, dimana timoquinon ini yang nanti akan sangat bermanfaat untuk kesehatan kita. Oke, next. Apa aja sih manfaatnya? Coba kita lihat ya. Nah, ini fakta-faktanya ya, telah digunakan dalam pengobatan ya sejak 2000 sebelum Masehi, Masya Allah ya. Ya itu tadi ya, dari hadis aja udah ada, jadi makanya udah begitu Rasulullah memberitahukan kan otomatis semua udah langsung mulai tuh pakai sehingga akhirnya dari mulut ke mulut, dari turun temurun akhirnya tahu bahwa habatus sauda itu sangat bagus gitu, dan mengandung lebih dari 1000 nutrisi berharga dan sangat bagus untuk menghangatkan badan.
Menghangatkan badan maksudnya termasuk herba jenis panas ya teman-teman ya. Menghangatkan tubuh dan kemudian sangat bagus juga untuk pencernaan. Nanti kita bahas kenapa sangat bagus untuk pencernaan. Dan salah satunya adalah penyakit herba yang sangat bagus untuk kanker, diabetes, dan juga memiliki efek antimikroba yang sangat tinggi gitu. Makanya biasanya minyak habatus sauda juga dipakai nih untuk segala macam penyakit kulit gitu teman-teman. Next, kandungan zat aktif pada habatus sauda ya. Nah tadi ini yang saya bilang senyawa utamanya adalah zat timoquinone ya, berperan sebagai antioksidan tapi juga antiinflamasi, juga bersifat terapeutik ya. Terapeutik tuh memang sangat bagus untuk pengobatan ya, dan juga melindungi dari tubuh kerusakan sel dan penyakit kronis. Terus ada apa lagi? Ada kristalin, nigellon, arginin gitu ya. Kemudian ada alpha linoleic acid, ada gamma linoleic acid. Ini biasanya sangat bagus untuk infeksi virus, bakteri, jamur ya. Makanya bagus banget untuk antivirus dan antibakteri. Bahkan nanti kita ada bahas di salah satu penelitiannya, sifat antibiotik dari habatus sauda ini itu sangat bagus ketika memang terutama untuk peradangan di daerah paru-paru ya, pneumonia. Makanya biasanya orang yang pneumonia tuh bagus banget dikasih ini, termasuk untuk TB teman-teman ya. Jadi TB, tuberkulosis ya, itu boleh nggak dikombinasikan dengan antibiotik yang didapat dari dokter? Boleh Bu, seperti biasa aturannya diminum 2 jam jeda ya, agar untuk menghindari, karena biasanya kan nggak cuma antibiotik ya yang diminum, tapi ada beberapa yang lain. Nanti teman-teman bisa minum jeda 2 jam gitu. Next, ada apa lagi sih kandungan zat aktifnya? Ada asam lemak ya, ada alkaloid, kemudian ada mineral, besi, kalsium, seng, dan juga ada vitamin karoten, tiamin, riboflamin, niacin, dan asam folat. Juga ada antioksidan karotennya. Jadi anti sel kankernya, bahkan untuk berbagai di penelitian itu berbagai tumor ya, itu sudah juga ketika diteliti dia mengalami sel-sel yang mati itu karena dimatikan oleh habatus sauda itu kurang lebih sekitar 40%. Jadi Masya Allah luar biasa banget untuk, jadi kalau teman-teman nanti saya udah ada gejala ini nih Bu Nur, ada tumor, udah ada benjolan-benjolan, habatus sauda juga diusahakan bisa diminum teman-teman ya. Ini sangat bagus gitu. Boleh nggak habatus saudanya nggak ada yang prokumin, yang habatus sauda kapsul boleh nggak? Boleh, karena ini juga sudah, dia adalah ekstrak ya, jadi memang sangat bagus. Next, nah ini manfaat habatus sauda tadi yang saya sudah bahas ya, meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi karena mengandung berbagai vitamin, juga mengandung kandungan gizi yang sangat baik ya, kandungan vitamin, antioksidan, maka itu juga mampu meningkatkan daya tahan tubuh. Juga ada tadi kandungan timoquinone yang dia secara penelitian mampu meningkatkan sel beta, mampu meningkatkan makrofag ya namanya di sel darah putih, termasuk juga sangat bagus untuk leukemia teman-teman ya, atau kanker darah ya. Mengatasi gejala diabetes. Nah, timoquinone ini senyawa aktif utamanya dapat mencegah perkembangan diabetes. Dia memperbaiki pankreas dan juga meningkatkan sel beta pada pankreas. Jadi untuk produksi insulinnya menjadi lebih baik. Juga menurunkan kadar gula dalam darah. Jadi sangat bagus, nanti disinergikan sama apa teman-teman pertemuan kemarin? Dengan zaitun. Jadi zaitun dengan habatus sauda itu juga udah sangat bagus untuk perbaikan pankreas ya. Ditambah apalagi kalau teman-teman mau tambahin diabextract ya, kan teman-teman udah tahu ya ada diabextract. Jadi kalau diabextract temannya apa nih? Habatus sauda dan zaitun, itu sangat bagus untuk diabetes. Melawan kanker, nah ini termasuk sel kanker ya, yang sudah ada penelitiannya, kanker payudara ya termasuk, kemudian untuk daerah paru-paru tadi ya, pankreas gitu, rahim, usus, sampai prostat. Masya Allah ya teman-teman, banyak banget yang udah sangat bagus perkembangan manfaatnya. Next, mengurangi gejala asma. Nah, karena tadi memang habatus sauda adalah termasuk herba panas ya, herba panas yang dia memang sangat bagus untuk asma karena mampu membuat otot-otot lebih rileks
dan kemudian akhirnya terbuka lebih lebar. Jadi kan kenapa sih orang tiba-tiba yang punya penyakit asma tuh langsung nggak bisa nafas? Karena dia mengalami penyempitan pada bronkus dan bronkusnya. Nah, si habatus sauda kandungan zat aktifnya mampu untuk melebarkan bronkus. Makanya kadang ada nih testimoni, alhamdulillah saya habis 3 kapsul ngunyah Prokumin, mau dia yang fit Prokumin Habat ataupun Prokumin Propolis, itu lebih lega pernafasannya. Ya memang karena memang dia berfungsi untuk melebarkan bronkus tadi yang membuat kita susah bernafas ya teman-teman. Kemudian meredakan gejala alergi, karena memang kalau alergi pada umumnya diawali dengan kelemahan pada fungsi paru-paru, sehingga ketika kita konsumsi zat habas sauda rutin, maka insya Allah paru-paru kita akan menjadi lebih baik, otomatis alerginya juga akan membaik. Tapi harus hati-hati juga karena memang pada minyak habas sauda terutama yang untuk dioles itu pada beberapa orang juga mengalami alergi pada habatus sauda. Tapi biasanya alerginya memang sementara, tidak berkelanjutan. Jadi kalau yang kayak gitu saya sarankan turunkan dosis, minum perlahan atau minum dijeda, 1 hari minum 1 hari enggak, dijeda gitu ya, seperti itu. Karena saya dulu pernah juga kayak gitu, jadi dia langsung gatal-gatal bun di kulit ya. Tapi begitu diminum sedikit itu alhamdulillah kemudian tubuh mengenali dan alhamdulillah kemudian justru membaik. Dan biasanya ini memang terjadi pada kasus-kasus yang sebenarnya punya kelemahan pada paru-paru gitu. Saya sendiri dulu waktu awal-awal minum habatus sauda juga sempat mengalami yang namanya gatal-gatal karena saya memang punya asma gitu. Asma saya tuh lumayan pun, kalau udah kambuh udah harus pakai ini ya, pakai obat semprot ya gitu. Tapi alhamdulillah kurang lebih ketika hamil anak pertama ya udah lama banget itu saya udah mulai mengalami pengurangan gejala asma. Jadi kalau orang asma itu kan keparahannya beda-beda, ada yang sampai dia nggak bisa kena debu gitu, kena debu langsung bisa mulai sesek gitu ya. Nah itu nanti dia akan berkurang pelan-pelan gitu dengan seiring dengan diminumnya habatus sauda, karena menguatkan paru-paru juga nutrisinya diperbaiki gitu ya konsepnya teman-teman. Dan bersifat anti jamur, tadi yang saya bilang ya, anti mikroba, anti jamur, antivirus. Anti jamur ini bahkan untuk beberapa jamur yang bisa dibilang susah dihilangkan ya. Jadi kita minum rutin itu insya Allah kita akan bisa terhindar dari jamur-jamur yang penyebab candidiasis gitu. Oke, biasanya itu menyebabkan gatal-gatal ya teman-teman ya, luar biasa. Next, menekan kadar kolesterol atau menurunkan kadar kolesterol, menjaga kesehatan kulit ya, meningkatkan kesehatan otak, dan kemudian memiliki kandungan antioksidan yang tinggi. Sehingga juga salah satunya antioksidan ini sangat bagus nantinya karena mampu menurunkan kadar kolesterol ya. Jadi penelitiannya itu ketika diminumkan habatus sauda rutin, biasanya frekuensinya sekitar 6 pekan sampai 8 pekan ya, 2 bulan kurang lebih ya teman-teman. Itu ketika diteliti kadar kolesterol jahat terutama itu berkurang signifikan dan HDL-nya bahkan mengalami kenaikan, termasuk dengan tensi. Sehingga ketika udah ngomongin kolesterol sama tensi yang stabil, yang turun, itu otomatis akan memperbaiki fungsi apa? Ayo teman-teman, fungsi jantung. Benar, fungsi jantungnya juga membaik. Jadi memang bisa dibilang si habatus sauda ini herba panas yang sangat baik untuk organ-organ kita, terutama organ panas. Tapi ternyata untuk lambung juga sangat bagus. Organ panas tuh ada jantung, ada paru-paru, ada otak ya. Juga untuk meningkatkan otak nih di sini, karena memang mengurangi risiko kerusakan pada otak itu biasanya kalau dari muda, dari 40-an udah ada gejala itu, dia nanti biasanya di usia 60-an udah bisa mengalami yang namanya Alzheimer, demensia kayak gitu ya teman-teman, yang saat ini sangat naik angkanya dibanding mungkin 10-20 tahun yang lalu. Nah kenapa? Ya mungkin karena tingkat stresnya pasti lebih tinggi ya saat ini, kemudian juga bisa jadi tingkat polusi juga lebih tinggi. Maka sangat bagus nih kita konsumsi setiap hari untuk suplemen kesehatannya, yaitu dari HNI habatus sauda gitu. Kemudian apalagi teman-teman, next, nah ini kurang lebih 10 ya, 10 manfaat habatus sauda yang keren banget. Nah saya akan paparkan juga tentang yang tadi saya bilang, penelitian habatus sauda.
Oh ternyata habat sauda itu udah diteliti dari lama banget. Ini kita ambil dari beberapa jurnal ya teman-teman ya, jurnal ilmiah. Teman-teman juga bisa cari sebenarnya jurnalnya nanti keluar, cuma ya begitu ya, sebagian masih bahasa Inggris. Bahkan kalau misalnya dapat dari Jerman ya berarti bahasanya bahasa Jerman gitu ya, karena Masya Allah salah satu peneliti yang concern kepada habatus sauda itu memang dari Jerman gitu teman-teman. Jadi mereka meneliti bahwa ternyata tadi membuktikan hadisnya Rasulullah yang awal tadi kita pelajari ya. Jadi ternyata kenapa kok bisa sih habatus sauda bisa untuk segala macam jenis penyakit. Nah ternyata memang kaitannya dengan tadi mampu meningkatkan imunitas, mampu bukan cuma meningkatkan, tapi dia tidak sekedar meningkatkan. Karena gini bahasanya, kalau meningkatkan aja, sekarang ada penyakit-penyakit yang dikhawatirkan kalau imunitasnya itu terlalu up, terlalu tidak cuma naik aja gitu ya, dia harus seimbang. Kenapa? Karena ketika imunitasnya juga tidak bisa membedakan, akhirnya dia memakan sel-sel sehat ya, atau bisa disebut biasanya sekarang dengan autoimun, penyakit-penyakit autoimun. Tapi menariknya habatus sauda ini tidak seperti itu teman-teman. Justru habatus sauda ini mampu memperbaiki sistem imun kita. Kalau yang over berlebihan seperti itu sehingga bisa menjadi autoimun atau lupus, itu dia mampu memperbaiki. Jadi jangan takut buat teman-teman yang mungkin punya kasus autoimun atau kasus lupus. Ini juga sangat bagus ya. Habatus sauda ini sangat bagus karena dia mampu memperbaiki imunitas kita, sel-sel imun kita gitu. Nah, penelitian habatus sauda untuk saraf ini penelitiannya pada 40 orang tua yang sehat diberikan 500 mg kapsul biji jintan hitam atau habat sauda 2 kali sehari selama 9 pekan, ternyata mampu menaikkan kemampuan berpikir dan memori, dan juga atensi atau kemampuan untuk fokus dan konsentrasi. Itulah kenapa salah satunya bagus banget buat otak ya, bagus banget untuk syaraf. Wah keren banget ya. Jadi buat bunda-bunda yang masih mau tetap sampai tua kita tetap ini ya, nyambung gitu ya, memorinya oke, kemudian kemampuan berpikirnya masih oke, salah satunya konsumsi habatus sauda. Next, apalagi sih penelitian-penelitian yang sudah ada? Nah ini habatus sauda untuk dislipidemia atau untuk kolesterol yang tinggi, tapi kolesterol tingginya ini kolesterol jahat ya, yang kolesterol jahatnya itu tinggi. Itu menunjukkan bahwa konsumsi obat golongan statin, biasanya orang-orang yang punya penyakit kolesterol udah tahu nih ya, obatnya apa Bu? Simvastatin ya biasanya, obat dokternya, maksudnya obat kimianya 10-20 mg ini dengan dosis rendah biasanya. Kalau 40 mg biasanya yang udah tinggi ya. Itu ditambah dengan habatus sauda 500 mg per hari selama 6 bulan, menunjukkan penurunan kadar trigliserid, LDL dan VLDL. Itu yang dikategorikan lemak jahat, sedangkan kolesterol baiknya justru mengalami peningkatan. Sehingga Masya Allah dengan penelitian ini itu secara positif bahwa ternyata habatus sauda ini sangat bagus untuk kesehatan jantung. Nah jadi teman-teman, kenapa? Karena PR-nya, salah satu bahayanya penyakit jantung itu memang ada di kadar trigliserid dan LDL yang tinggi, di mana kadar HDL-nya jauh lebih rendah. Biasanya PR-nya adalah untuk meningkatkan kadar HDL dan menurunkan LDL dan trigliserid nih pada penderita penyakit jantung, apalagi yang jantungnya itu udah ada sumbatan. Makanya bagus banget teman-teman konsumsi habatus sauda secara rutin gitu ya. Jadi udah ada penelitiannya ternyata ya teman-teman ya. Jadi bukan hanya sekedar katanya, tapi ternyata ini sudah ada penelitiannya. Next, kemudian ada apa lagi sih? Tadi yang sempat saya udah jelasin, habatus sauda untuk asma. Masya Allah, ternyata ya orang-orang yang asma nih diberikan 15 mili per kilogram per hari. Ekstrak minyaknya 0,1% selama 3 bulan menunjukkan efek profilaksis atau pencegahan terjadinya serangan asma. Jadi tidak hanya untuk yang udah kambuh. Kalau yang udah kambuh, saya biasanya dulu kalau udah mulai sesek langsung tubuh ngunyah ya. Jadi ini bisa juga nih teman-teman yang ketika tiba-tiba, kok saya tiba-tiba sesek ya Bu Nur? Nah itu boleh kunyah aja Bu habatus sauda prokuminnya ya. Kalau yang dikunyah enaknya prokumin ya Bun ya. Kalau yang ini kayaknya baiknya diapain? Diminum langsung. Tapi kalau mau efeknya lebih cepat, boleh dibuka kapsulnya ya, dicampur dengan kopi sefol gitu. Jadi kopi sefol juga oke banget. Kalau saya ada tips lagi, tambahin boleh dengan mengkudu.
Mengkudu itu dia sangat bagus juga untuk menenangkan atau melemaskan otot-otot yang kaku. Biasanya salah satu penyebab kita bisa langsung sesek itu juga karena memang otot-ototnya langsung kaku juga gitu ya, otot-otot terutama di daerah pernafasan. Nah itu teman-teman juga bisa sinergikan. Jadi haba sauda dibuka, kemudian mengkudu juga dibuka satu aja. Haba saudanya bisa 2 kapsul, campur dengan kopi sevel panas, diminum, diseruput pelan-pelan. Masya Allah, itu berasa banget buat orang-orang yang pernah mengalami sesak napas, dia akan berkurang sesak nafasnya. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, next. Apalagi selain asma, ternyata juga haba sauda sangat bagus untuk hipertensi. Kenapa sangat bagus untuk hipertensi? Nah ini penelitiannya, pemberian ekstrak jintan hitam 200 atau 400 mg per hari selama 2 bulan mampu menurunkan tekanan darah, baik itu yang atas sistolik ataupun yang diastolik yang bawah, dibandingkan dengan konsumsi placebo. Placebo tuh kita kasih obat nih, bilangnya obat untuk hipertensi, padahal dalamnya nggak ada ya Bu ya, dalamnya ya bubuk doang gitu. Ternyata luar biasa, nggak cuma yang ekstrak ya, tapi juga dengan minyaknya. Jadi habatus sauda bisa dalam bentuk minyak, bisa dalam bentuk ekstrak. Walaupun penelitiannya memang yang terbaik, kandungan timokuinon tertinggi itu didapatkan pada minyaknya, minyak habatus sauda. Tapi bukan sembarang minyak, tapi minyak yang diproduksi dengan tanpa suhu yang tinggi. Jadi kalau teknologinya namanya biasanya cold press oil ya. Nah, apa tuh di HRI ada nggak? Ada Bu. Ternyata produk kita yang namanya Procumin habatus sauda, baik itu yang Procumin yang warna hijau ataupun yang warna orange. Mas Hasan minta tolong Procumin yang orange ya. Procumin yang orange ya, itu ternyata adalah berasal dari minyak habatus sauda yang kemudian dia adalah teknologinya cold press oil gitu Bu. Jadi itulah kenapa habatus sauda kita harganya lebih mahal dibanding dengan minyak habatus sauda yang lain. Pernah nggak Bu ditanyain sama mitra, sama pas kita lagi ngasih tahu ya, mahal banget Bun, 100 berapa ini Procumin 150 ya, isinya dulu 35 malah ya, zaman dulu ya, sekarang masih 50, dibanding sama minyak habatus sauda yang kemudian isinya sampai 200 kapsul, harganya mungkin cuma 50-60 ribu Bu. Ya bener ya, ternyata bukan karena beda habatus sauda, tapi karena memang teknologi yang dilakukan untuk mendapatkan minyaknya berbeda. Ketika dia pakai pemanasan, dia pakai proses yang biasa mengambil minyak, maka dia akan mengalami penurunan tadi tuh kandungan-kandungan yang sangat dibutuhkan oleh tubuh, terutama timokuinonnya itu signifikan, dia berkurangnya sangat signifikan dibandingkan dengan tadi yang cold press oil, itu hampir luar biasa banyak banget gitu timokuinon yang didapatkan. Sedangkan tadi kandungan utama pada habatus sauda itu apa? Senyawa aktif utamanya itu adalah senyawa aktif, itu senyawa yang sangat berfungsi untuk tadi itu manfaatnya hipertensi lah, terus apalagi itu adalah dari timokuinon. Jadi teman-teman bisa paham ya, kenapa kemudian kita minum minyak habatus sauda yang biasa misalnya atau yang prosesnya bukan cold press oil kok beda dengan Procumin kita, karena memang berbedanya di situ kandungannya ya teman-teman. Jadi luar biasa perbedaan habatus sauda kita mungkin dengan minyak atau habatus sauda lain yang ada di luar gitu. Next, ada apa lagi? Nah ini habatus sauda untuk diabetes. Nah ternyata untuk diabetes, bagi penderita diabetes ya, penelitian ini juga udah melibatkan 94 penderita diabetes mellitus tipe 2 yang kemudian diberikan ekstrak ya, biji jintan hitam 2 gram. Kalau ini bukan ekstraknya ya, bijinya. Kalau 2 gram per hari. Kalau ekstrak biasanya dia cuma 500 mg gitu ya, paling tinggi 200 ini. Selama 12 pekan mengalami perbaikan kadar HbA1c. Nah HbA1c itu teman-teman, ini yang biasanya dicek oleh dokter untuk mengetahui apakah ada indikasi diabetes. Jadi kalau kita pengen cek kita ada diabetes apa enggak sih gitu ya, kita ada diabetes apa enggak sih, nah ternyata
bukan cuma sekedar cek gula darah. Kalau cek gula darah, apalagi cek gula darahnya sewaktu ya Bu ya, itu nggak kelihatan. Biasanya ini cek gula darah yang bagus pas puasa nih. Jadi kalau lagi pas puasa gini kita cek gula darah, kita itu mampu tahu tuh. Tapi itu pun tidak jadi jaminan kita nggak punya diabetes atau kita udah mulai ada ambang batas nih gitu, udah mulai harus warning nih diabetes kita. Itu biasanya harus cek HbA1c dan itu harus cek lab ya teman-teman. Nah, di penelitian ini ketika diberikan habatus sauda kurang lebih 12 pekan atau 4 bulan ya, itu Masya Allah terjadi perbaikan kadarnya, berarti menurun kadar HbA1c. Padahal kadar HbA1c itu susah banget loh untuk turunnya. Peningkatan fungsi sel beta pankreas ya, jadi perbaikan pada sel-sel pankreas kita, dan kemudian juga menurunkan resistensi insulin tanpa memengaruhi berat badan pasien. Jadi berat badan pasien tetap stabil. Kan biasanya kalau diabetes berat badannya turun ya. Berat badan itu biasanya turunnya drastis gitu ya, dari gemuk sampai ke kurus itu biasanya cepat tuh teman-teman. Gitu, Masya Allah, ternyata luar biasa manfaatnya habatus sauda untuk diabetes. Tadi untuk jantung, untuk hipertensi, untuk kolesterol, wah udah mulai makin jatuh cinta ya Bu ya sama Tibun Nabawi. Nah, makin seneng banget. Ternyata luar biasa nih produk-produk HNI, keren banget. Bisa kita minum rutin setiap hari. Next, ada apa lagi kah? Nah, ternyata dari penelitian kurang lebih itu ya yang bisa kita temukan. Tapi sebenarnya ada lagi yang lainnya kayak tadi yang mampu untuk meningkatkan imun kita ya, atau disebut dengan imunomodulator ya. Jadi dia mampu memperbaiki imunitas kita tadi ya, bukan cuma untuk meningkatkan, karena bahasanya kemarin saya juga sempat ngobrol gitu. Kemudian ada beberapa penderita autoimun yang bilang, wah berarti gak cocok dong Bu Nur buat saya. Loh kenapa? Karena kan saya imunnya udah tinggi banget Bu, justru udah over gitu dibandingkan orang lain. Jadi kalau saya minum habatus sauda saya serem dong ya, nanti saya makin aktif nih imunnya. Ternyata ketika saya baca, oh ya benar juga ya, saya baca-baca, saya searching, cek and recheck, ternyata karena fungsinya bukan hanya meningkatkan, tapi dia memperbaiki gitu. Kalau kelebihan dia turunin, kalau dia turun naikin. Contoh yang lagi turun tuh biasanya orang-orang yang lagi lemah pasca pemulihan sakit, apalagi sakit yang kronis ya, itu sangat bagus kita berikan habatus sauda gitu. Dan berapa sih dosis amannya? Biasanya 2 sampai 2,5 gram per hari. Jadi kalau pernah dengar juga mungkin katanya habatus sauda juga nggak boleh ya dikonsumsi berlebih. Yes, bener Bu. Karena memang ada indikasi juga habatus sauda itu ada kandungan yang dia juga bersifat racun gitu bahasanya ya. Tapi sebenarnya ini pada tahap aman ya. Apalagi di HNI ya. Di HNI insya Allah semua tablet kapsul kita itu kan masuk. Diberikan sinar gamma ya Bu. Makanya kenapa dia bisa sampai 3 bulan gitu ya. Luar biasanya. Nah 2 sampai 2,5 gram itu kalau dalam bentuk ini kemasan, ini berapa sih biasanya? 500 mg. Berarti dia aman 4 sampai 5 kapsul per hari. Jika teman-teman bunda-bunda minumnya setiap hari berketerusan, jadi kalau maksimal di 5 kapsul gitu. Boleh nggak cuma 4? Boleh, tapi kalau 6, nah itu kalau untuk pengobatan sebaiknya jangan, tapi tetap di 2 sampai 2,5 gram aja. Tapi kalau teman-teman kemudian tadi ada penyakit-penyakit yang memang ingin disembuhkan, boleh sampai 3 kali 3 gitu ya. Atau lagi naik nih imunnya, boleh 3 kapsul, jadi 9 ya sehari. Itu kan kalau 9 itu berarti sekitar 4 gram ya. Tapi hanya pada saat sakit ya, hanya pada saat kita lagi sakit. Begitu kita udah terjadi perbaikan, turun lagi tadi 2 kali 2, cukup 2 kali 2. Sama nggak Bu Nur sama yang Prokumin? Sama Bun ya gitu. Minimalnya tadi kalau cuma 2 kapsul sehari ya, insya Allah kalau untuk Prokumin kita baik yang orange maupun yang hijau insya Allah masih cukup ya, cukup 2. Tapi kalau ini biasanya saya sarankan 4 kalau untuk maintenance ya, 2 pagi 2 malam. Tapi kecuali mungkin kalau lagi kondisi Ramadan seperti ini, saya biasanya cukup hanya minum 2 setiap malam gitu. Jadi teman-teman, kalau habatus sauda itu bagusnya diminumnya malam atau saat berbuka. Kenapa? Karena dia herba panas, dia akan menyebabkan tubuh kita lebih hangat. Biasanya akan jadi apa Bu? Haus ya gitu. Jadi kita pingin air gitu. Nah
Makanya kalau kita minumnya pagi, apalagi menjelang sahur, nah yang dikhawatirkan adalah kita mengalami rasa kepingin minum gitu, hausnya cukup tinggi. Makanya bagusnya diminum malam. Yang pagi-pagi itu paling saya sarankan sahur itu adalah spirulina, sari kurma, madu gitu ya. Kopi sevel pun saya tidak rekomendasikan untuk diminum menjelang azan ya Bu ya. Tapi kalau diminumnya dari jam, misalnya udah bangun nih jam 4 kurang atau setengah 4, nah langsung bikin kopi sevel boleh. Biasanya itu yang saya lakukan, karena kita sambil mak-mak biasanya Bu ya, sambil nyiapin sahur. Siapa Bu yang di sini minum kopi sevel nih sambil nyiapin sahur nih? Banyak kan pasti sama kayak saya ya. Begitu bangun langsung nyeduh kopi sevel dulu, jadi menemani kita selama kita lagi nyiapin sahur bersama keluarga. Next Mas Hasan gitu. Jadi Habatus Sauda keren banget ya Bun ya. Nah ini kalau Habatus Sauda insya Allah. Dan yang harus hati-hati nih teman-teman ya, kenapa sih kita harus pilih deh pakai Habatus Saudanya HNI. Kemudian kenapa sih kita harus syiar nih ke teman-teman, ke keluarga kita, ke halayak tuh ya, siapapun pakai deh produknya HNI. Bukan cuma karena ngomset, bukan cuma karena kita akhirnya dapat bonus gitu, bukan juga Bu, tapi kita mensyiarkan produk yang memang kualitasnya oke banget, dari bahan baku yang memang berkualitas. Dan ini adalah sunnah Rasulullah. Jadi makanya kenapa saya selalu semangat syiarnya itu terus tumbuh gitu loh Bun. Jadi mungkin yang lagi down sekarang kita kuatin lagi. Kita tuh kenapa syiar produk-produk HNI, karena memang salah satunya kita mau ngajakin hijrah produk ke produk halal. Kita mau ngasih tahu loh, ada loh solusi sehat seperti Rasulullah gitu ya, sesuai Tibun Nabawi, ada loh dengan salah satunya konsumsi Habas Sauda. Mulai masukin zaitun ke lifestyle sehat kita gitu ya Bun ya. Jadi memang Masya Allah bukan cuma sekedar kita pengen dapat bonus tinggi, karena memang ketika kita kasih ini, mudah-mudahan teman-teman kita, saudara-saudara kita yang lagi membutuhkan itu bisa tertolong gitu. Kemudian teman-teman kita yang lagi membutuhkan juga tidak terkelabui dengan Habatus Sauda yang mungkin murah banget. Kadang nih ada yang ngincarnya murah-murah, karena kita nggak tahu Bu, Habatus Sauda itu juga bisa juga dipalsukan gitu, saking kreatifnya orang Indonesia gitu ya. Apalagi lagi naik daun gini, kemarin kan sempat ya zaitun Habatus Sauda tuh itu kelabrak gitu, ada pabrik yang ternyata dia oplosan gitu. Mending kalau ada Habas Saudanya, kalau nggak ada Bu sama sekali gitu ya, itu ada gitu. Jadi makanya kenapa kita kasih tahu produk HNI, insya Allah terjamin keasliannya. Dan pastikan belanjanya di mana Bu? Nah, di Halal Mart terdekat gitu ya. Kemudian juga di mana lagi? Di hni.id gitu ya, di platform resmi perusahaan gitu ya. Saya sih tidak menyarankan buat yang tidak resmi ya, karena kita nggak tahu deh udah seperti apa tuh ya, apakah ada yang dimodif gitu ya. Karena kemarin ada mitra saya yang beli spirulina, ternyata dalamnya itu bukan spirulina, tapi ininya spirulina HNI Bu. Wah luar biasa kan, pasti buka bukan spirulina HNI. Kok tahu bukan spirulina HNI? Karena dia biasa konsumsi spirulina HNI, jadi dia tahu banget spirulina HNI kayak gimana. Ini bukan, dan kita laporin ke manajemen ya gitu. Ternyata ada juga yang kayak gitu. Jadi salah satu kerennya produk HNI insya Allah memang terjamin keasliannya. Dan tadi ya, terutama yang Prokumin nih ya, Prokumin Habas Sauda itu pakai soft gel, teknologinya udah soft gel, dan dia memang dengan teknologinya cold press oil. Dan teknologi yang dipakai di Prokumin kita itu memang masih ada di Jerman, luar biasa ya. Jadi memang kita masih impor teman-teman, bukan produk lokal ya, karena memang Habas Sauda nggak tumbuh di Indonesia. Jadi kita masih dari luar, dan teknologi terbaik saat ini masih di Jerman, masih dipegang sama Jerman. Keren ya Bu ya. Padahal sunnahnya siapa Bu? Sunnahnya Rasulullah. Tapi Masya Allah ternyata bukan umat Islam nih yang meneliti paling pertama. Ternyata bukan orang Islam nih yang punya teknologi terbaiknya ya. Dahsyat ya, mudah-mudahan kita doakan ya, mudah-mudahan yang meneliti dan yang punya ya meneliti lah, bersentuhan dengan Habas Sauda bisa dapat hidayah ya Bu ya. Jadi mu'alaf gitu kan, mudah-mudahan ya insya Allah, amin. Terus apa lagi Bu? Memiliki
pabrik farmasi yang telah memiliki GMP, dan itu dia di Jerman, sertifikasi halal. Dan untuk soft gelnya juga kita sudah punya sertifikasi halal. Nah, Masya Allah, jadi keren banget. Kita di tiap ini juga sudah ada halal ya, sudah ber-BPOM juga insya Allah kita, jadi keren banget. Jadi teman-teman pastikan minum. Terus apa bedanya sih Bu Nur? Oke, next Mas, apa bedanya sih Procuminnya? Ada Procumin hijau sama Procumin yang orange, apa bedanya? Kalau yang sama-sama dia adalah Procumin itu sama-sama dia berarti paling tinggi kandungannya adalah habatus sauda, minyak habatus sauda ya. Punten Mas Hasan, pertanyaan kalau cek kemana ya? Jadi memang untuk Procumin ini dia kan ada dua ya teman-teman ya. Kalau Procumin habatus sauda yang ini dia rich A itu berarti dia ada tambahan kandungan vitamin C, tinggi vitamin C-nya, lebih tinggi vitamin C-nya gitu. Nah ini makanya sangat bagus juga. Oh ya, tadi ada yang belum dibahas. Procumin itu ada penelitian, saya belum sempat masukin ke slide, mohon maaf ya teman-teman. Jadi salah satu kerennya Procumin atau habatus sauda itu ternyata adalah untuk kesuburan, terutama untuk kesuburan pria. Jadi setelah dari penelitian, para pria yang mengkonsumsi habatus sauda secara rutin yang lebih kurang 3 bulan itu mengalami yang namanya perbaikan sperma gitu. Jadi luar biasa buat teman-teman mungkin yang lagi kesuburan, Bu Nur saya lagi ini kesuburan gitu ya biasanya, atau ada mitra-mitra nih ya yang tanya apa sih resepnya selain ada Truson, ada manja wangi gitu ya, mungkin Harumi gitu, berikan juga habatus sauda, wajib dikasih habatus sauda, terutama untuk pria, untuk suaminya. Tapi saya aja minum rutin, saya minum yang ini ya teman-teman, saya minum yang ini karena saya juga butuh banget vitamin C kan teman-teman ya, vitamin C, vitamin E ya, vitamin E nya kita juga butuh banget. Kalau yang ini kedoyanan anak-anak saya. Kenapa? Karena nih kalau digigit rasanya juga manis ya, enak, dan dia udah ditambah lagi dengan propolis gitu. Jadi selain ada natural Nigella sativa oil 400 mg, dia ada tambahan natural propolis 100 mg. Yang ini tadi bukan berarti ada tambahan vitamin E nya, dia memang pure minyak habatus sauda. Tapi minyak habatus saudanya itu yang tadi cold press oil memang sudah ada vitamin E nya, jadi bukan tambahan vitamin E, apalagi vitamin E nya vitamin E sintetik ya, bukan ya Bu ya gitu. Nah Procumin propolis ini ada tambahan natural propolisnya dan dia sangat bagus untuk kesehatan. Jadi kayak contoh terutama untuk anak-anak nih Bu ya. Jadi kalau saya selalu stok ini untuk kesehatan anak-anak. Biasanya sih kalau untuk anak-anak saya cuma minum 1 ya, untuk anak-anak 1 setiap hari. Tapi kalau dia lagi batuk, pilek udah mulai, itu biasanya saya lebihin 2 bahkan 3. Apalagi untuk batuk-batuk yang membandel ya Bu, yang membandel tuh ya reaknya tuh susah hancur. Itu bisa pakai zaitun ya, bisa pakai habatus sauda ya. Saya sih yang paling cepat menurut saya itu habatus sauda. Walaupun sekarang alhamdulillah ada satu lagi herba kita yang sangat bagus juga untuk menghancurkan reak, yaitu redangin. Benar ya. Jadi di salah satu training Zoom saya juga ya, itu adalah kita ngomongin apa sih yang bagus banget buat ISPA. Nah itu salah satunya adalah redangin gitu teman-teman. Jadi ada apa lagi Mas, ada nggak slide-nya Mas? Sudah habis. Jadi ada 3 ya, 3 habatus sauda yang kandungannya memang benar-benar habatus sauda pure. Tapi ada juga loh teman-teman habatus sauda yang kemudian dia dimasukin sebagai lifestyle di produk HNI. Maksudnya lifestyle Bu Nur ya, maksudnya dari kopi gitu ya, dari kopi kita itu ada habatus saudanya, termasuk kopi HNI Coffee ya, HNI Coffee juga atau HPI Coffee juga ada. Jadi memang ada, tapi memang dia sedikit kandungannya. Jadi kalau ngomongin Bu Nur kan saya udah minum Sevol setiap hari, berarti saya udah ada dong habatus saudanya. Tidak cukup Bu, tadi kan ya konsumsi habatus sauda itu 2 gram sampai 2,5 gram gitu. Juga ada di dalam sini ya, di dalam apa nih HNI Health ya, habatus sauda juga ada, tapi memang tidak berasa habatus saudanya karena kandungannya sedikit gitu. Jadi karena kenapa? Karena kan banyak banget kandungan pada HNI Health gitu. Utamanya memang adalah sari kurma, madu ya, dan ekstrak buah sayur. Tapi ada habatus saudanya juga teman-teman. Nah kalau kemarin ada yang nanya juga, Bu Nur itu madu habat berarti madu ditambahin habatus sauda. Nah jadi madu habat ini madu yang kemudian diperoleh, madu Bu, nggak ada tambahan habatus saudanya, tapi dia madu yang diperoleh dari peternakan
lebahnya itu dilepasnya itu di perkebunan habatus sauda, sehingga dia menghisap bunganya habatus sauda, sehingga ketika bunga habatus sauda yang dihisap, maka ketika melihat madunya ya, itu nanti kandungannya itu mirip-mirip ada habatus saudanya. Jadi seperti itu, bukan berarti habatus saudanya dicampur, kan ya. Oke, jadi kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan teman-teman ya untuk bahas tentang habatus sauda. Kita mulai lihat chatnya ya, pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Jadi buat teman-teman yang punya pertanyaan terutama seputar habatus sauda boleh, tapi kalaupun yang lain selama saya bisa jawab, insya Allah saya coba jawab ya. Ya, jadi habatus sauda apa perbedaan? Nggak sih kualitas super atau satu jenis aja? Nah tadi udah saya jelasin, ternyata udah nih. Ternyata habatus sauda itu memang ada kualitasnya. Kualitasnya itu berdasarkan bagaimana proses pembuatannya. Sama kalau kayak kemarin zaitun ya. Zaitun itu kan ada extra virgin olive oil. Extra virgin olive oil sendiri dia juga ketika satu tempat dengan tempat yang lain bisa jadi ada perbedaan. Dari mulai perbedaan zaitunnya, asal tanahnya, kemarin ya kenapa yang di Al-Ard yang Palestina kok lebih bagus dibanding yang di Spanyol, misalnya dibanding yang di Turki, karena ternyata ya memang setiap tanah dia akan berpengaruh perbedaan, apalagi usia, kemarin ya usia zaitun. Habatus sauda pun sama, jenisnya otomatis dia tanahnya berbeda akan menghasilkan juga yang berbeda, tapi yang paling signifikan adalah pengolahannya gitu, ekstraksinya. Kalau yang ini dia adalah ekstraknya berbentuknya adalah kapsul ya, bukan dalam bentuk minyak. Tapi bukan berarti ini juga jelek dong, berarti enggak. Dia juga bagus, dia ekstrak asli, karena banyak banget di luar sana yang bukan ekstrak tuh hanya biji habatus sauda dihancurin teman-teman ya. Jadi kalau kebayang ya, dari 1 kilo habatus sauda kalau cuma dihancurkan terus dikapsulin, kira-kira jadi berapa banyak tuh ya? Banyak banget, pasti harganya murah dong, murah. Sedangkan yang namanya ekstrak, 1 kilogram dia diambil ekstraknya, sehingga menjadi sedikit, mungkin bisa menjadi cuma 100 gram gitu ya teman-teman ya, atau 100 gram atau 10-nya ya. Kemudian dari situ baru jadi, makanya biasanya kapsul ini bisa setara dengan 7 kapsulnya yang biasa. Yang biasa tuh maksudnya yang bukan dari ekstrak ya gitu, seperti itu. Kemudian apalagi teman-teman pertanyaannya? Nah kalau kita tadi ya pakai sistemnya cold press oil, jadi cold press oil dari Jerman, jadi luar biasa, standarnya juga udah GMP, itu keren banget. Dari Lombok hadir, assalamualaikum teman-teman dari Lombok ya. Terus nyeri sendi-sendi, mudah lelah, setelah ke dokter ternyata LDL-nya naik, asam uratnya naik. Nah PR tuh ya, biasanya semuanya naik. Ini biasanya kenapa mas? Ternyata LDL-nya naik, asam uratnya naik, diabetesnya juga naik gitu. Herbal apa yang harus diminum? Nah itu biasanya semua kaitannya dengan darah ya. Nah berarti kalau kaitannya dengan darah, habatus sauda perlu nggak? Udah pasti perlu, tapi ditambah lagi kemarin apa bun yang sangat bagus untuk blood cleansing? Nah zaitun. Kemudian nanti kita belum bahas deep squat ya, deep squat juga sangat bagus. Jadi ada squat, ada zaitun, ada habatus sauda. Kalau dia tambahin dia extract boleh. Sendi-sendi mudah lelah ya kayak gitu ya, sama madu paling ya, madu harus masuk, madunya boleh madu habat, boleh HNI Health. Jadi nutrisi, sebagai nutrisi ini nutrisi vitaminnya masuk, kemudian obat-obatannya habatus sauda, apa tadi kemarin zaitun itu juga harus masuk ya. Kemudian misalnya diabextract yang spesifik untuk diabetes masuk gitu. Tapi kalau lagi minum diabextract zaitun, boleh nggak minum, kan asam uratnya juga tinggi, boleh nggak misalnya nggak perlu minum laurik? Boleh bu, jadi salah satu aja misalnya, fokusnya kemana dulu, ke diabetesnya, maka diabextract zaitun, habatus sauda dan madu. Nah tapi tenang aja bun, karena asam uratnya juga insya Allah akan turun, karena ketika dia minum zaitun juga dia akan menurunkan kadar asam, karena blood cleanser ya, membersihkan juga gitu. Kemudian apalagi habat kapsul boleh nggak diminum bareng EGM? Boleh bun ya, EGM boleh dibuka di situ, cuma kalau doyan ya
Kalau anak-anak saya kan nggak doyan tuh kalau udah dicampur-campur. Tapi anak saya doyan prokumin. Jadi ya udah saya masukin aja lewat prokumin propolis terutama. Kalau prokumin habat ini buat yang udah bisa nelen gitu. Jadi kalau anak-anak yang belum bisa nelen, saran saya sih Pak yang digigit atau digunting terus dikasih ke mulutnya itu adalah yang prokumin propolis karena ini rasanya enak gitu ya. Anak-anak suka. Nah kalau dulu malah anak saya bilang ini permen ya gitu ya, berbahaya nih, jauhkan dari jangkauan anak-anak Bu ya. Lumayan Bu, 150.000 ya, cepet banget habisnya biasanya kalau karena dia enak minum 3, aku nanti sore minum lagi 3, padahal saya biasanya cuma ngasih 2 sehari kalau untuk menjaga kesehatan ke anak-anak ya. Kemudian apalagi Bun, izin bertanya, istri saya punya mah, beliau sering minum mana sih? Oh iya dia. Sering sendawa, berarti imbalance anginnya sangat tinggi ya teman-teman ya. Sudah coba minum Magavit, kadang sesekali minum MHS dan kopi Sevel, tapi sendawanya masih sering. Perlu ditambah habat. Nah, salah satu manfaat habatus sauda itu juga sangat bagus untuk memperbaiki pencernaan. Karena dia juga sifatnya hangat dan dia juga mampu mematikan bakteri-bakteri jahat misalnya yang ada di lambung yang ada di usus kita. Biasanya di usus dia, bukan di lambung ya. Kalau lambung tuh biasanya mati semua memang. Cuma kadang lambung juga ada yang tidak sehat sehingga dia bisa ada peradangan dan lain-lain. Nah ini juga sangat bagus. Jadi boleh nggak diminumin habatus sauda? Wajib Pak. Diminumkan juga istrinya habatus sauda. Magavitnya misalnya 2 pagi 2 sore. Lebih bagus lagi kalau bisa dibuka dicampur madu gitu ya. Kemudian tadi habatus saudanya diminum aja langsung, nggak usah dibuka. Boleh pakai yang habatus sauda kapsul, boleh pakai yang prokumin gitu. Cuma memang yang paling nyaman memang biasanya sih prokumin ya. Maksudnya dia pecahnya itu langsung di usus halus ya. Kalau prokumin yang biasa dia dibuka, jangan dibuka, diminum aja. Dia pecahnya di usus halus sehingga nutrisinya itu terserap optimal ke tubuh kita. Jadi yang digigit atau dikunyah itu biasanya fungsinya untuk yang ke paru-paru, misalnya asma. Kemudian apalagi nih teman-teman, anak-anak yang reaknya tuh susah ya, jadi harus biar cepat kebuka itu boleh dibuka. Tapi yang lainnya sebaiknya menurut saya diminum biasa aja karena dia soft gel ini pecahnya itu di usus halus kita. Dari usus halus kita dia terserapnya lebih optimal ke masuk ke peredaran darah kita untuk tadi fungsi-fungsi yang sangat baik tadi. Kemudian keluhan rasa terbakar di kerongkongan pada pagi hari menjelang siang. Nah kalau ini hati-hati Bun, ini biasanya asam lambung ya, asam lambung udah naik. Kalau dia naiknya udah sampai atas itu bisa sampai GERD. Jadi memang jangan dibiarkan nih. Biasanya kaitannya dengan lambungnya bermasalah. Kalau lambung, saran saya minumnya apa Bu? Kita udah bahas ya pernah, gamat dibuka 2 kapsul, tambah juga misalnya 2 kapsul Magavit. Jadi gamat dan Magavit di mix, dibuka 2 kapsul boleh, atau 2 kapsul 1 kapsul boleh. Kemudian dilarutkan di air hangat, diminumkan madu, tambahin madu maksudnya. Madunya boleh HNI Health, boleh madu SJ, boleh madu habat, boleh madu multi, tapi yang sangat rekomen adalah madu multiflora. Nanti kalau sudah tidak perih, biasanya kalau dia ada luka, dia kalau minum extra food atau HNI Health dia akan perih. Makanya madunya madu multiflora dicampur tadi gamat sama Magavit. Gamat itu mampu menurunkan asam lambung dan juga mampu menutup luka-luka yang terjadi gitu. Jadi teman-teman ya, jadi itu saran saya yang sangat baik untuk ini tadi ya, kasus yang seperti ini. Diminum rutin ya Bu ya, setiap pagi. Kalau perlu sebelum konsumsi macam-macam, konsumsi itu dulu dengan madu ya, seperti itu. Zaitun juga tetap diminum Bunda, karena zaitun itu juga luar biasa untuk masalah pencernaan, juga sangat bagus. Tadi habatus sauda zaitunnya juga tetap diminum. Kemudian kalau kita nggak ada masalah, bolehkah minum habatus sauda? Ayo jawabannya gimana nih kalau kita nggak punya masalah? Habatus sauda wajib diminum Bu, karena habatus sauda itu tadi mampu meningkatkan imun ketika diminumnya secara rutin. Jadi bukan diminum kucuk-kucuk tuh kalau sakit baru diminum gitu. Jadi kalau saya sakit nggak sakit minum 2 aja, coba 2 kapsul, tergantung yang ada di rumah apa. Kemarin saya biasanya ini, paling seringnya ini, tapi kemarin kan ini sama ini agak susah ya, jadi saya nggak dapat, saya minum ini aja. Ini masih ada di rumah ini, tapi tetap alhamdulillah begitu ini datang saya beli dua-duanya karena satu buat stok anak saya ya gitu.
buat stok anak-anak tuh kalau ada apa-apa biasanya saya tambahin dengan Prokumin, apalagi kalau udah mulai hangat, batuk pilek. Jadi alhamdulillah qadarullah anak-anak saya itu 6 anak itu belum pernah Bu kena antibiotik gitu. Ada satu yang pernah, siapa ya? Oh itu karena dia saya bawa ke IGD sesak napas tiba-tiba ya gitu. Itu ternyata udah itu ini harus hati-hati ya teman-teman, ketika sesak nafas kita lihat anak kita udah sulit bernafas, maksudnya udah ada gejala-gejala yang kayaknya ke arah sana, itu segera bawa ke rumah sakit untuk penanganan darurat. Jadi ternyata anak saya itu lagi batuk, waktu itu memang lagi batuk, udah dikasih redangin, dikasih segala macam lah ya, reaknya bener udah keluar juga, tapi tetap pas malam-malam itu batuk-batuk, tiba-tiba ternyata sesak, langsung saya bawa jam 2 malam kalau nggak salah Bu, bawa ke rumah sakit yang ada IGD-nya pastinya yang terdekat. Begitu masuk langsung diinjek untuk obat anti radangnya. Jadi pas dicek sama dokter itu saluran bronkusnya sudah membengkak. Jadi nutup tapi membengkak gitu. Ada yang membengkak, dia menutup jalur nafas. Jadi dia nafas udah kayak gitu ya. Nah itu kita harus segera gitu. Itu alhamdulillah ya membaik, karena saya udah kasih segala macam herba juga. Jadi setiap 2 jam udah saya kasih ini, udah membaik, bisa tidur, tiba-tiba tengah malam terbangun kayak tadi gitu. Namanya juga lagi sakit ya kan, dia si paru-paru akan terus produksi reak ya untuk memerangkap kuman, virus, bakteri. Nah ketika dia nggak bisa keluar secara sempurna atau dia ada alergi, kebetulan anak saya memang ada alergi, dia langsung menyempit. Termasuk yang kasus asma biasanya kan sudah punya obat semprotnya untuk tiba-tiba membuka bronkusnya, karena saya dulu asmanya juga lumayan parah, jadi tahu gitu. Tapi alhamdulillah hari ini saya sudah kurang lebih 5 tahun, 6 tahun atau 7 tahun ya bahkan ya, anak saya keempat itu saya udah nggak pernah kambuh lagi, alhamdulillah gitu. Terus apa lagi teman-teman? Jadi boleh diminum walaupun nggak ada keluhan, justru untuk meningkatkan imun kita, untuk menjaga kesehatan kita. Ada yang sering minum kapsul haba sauda, sekarang kapok karena bilang badannya jadi kurus kering. Apakah haba sauda tidak dianjurkan untuk yang malas minum air putih? Nah ini dia, nggak cuma haba sauda Bu yang sebaiknya tidak dianjurkan untuk minum air, yang susah minum air putih. Semua jenis herba bahkan obat kimia itu sangat tidak dianjurkan buat orang-orang yang nggak minum air putih. Kenapa? Berbahaya buat ginjal gitu. Nggak cuma obat kimia, obat herba pun ketika dia kurang minum air putih berbahaya. Kenapa? Karena memang contoh haba sauda kan herba panas gitu, terus dia minum. Nah dia dosisnya berapa juga nih harus tahu nih, kita harus lengkap. Kemudian dia kurusnya belum tentu dari habatus sauda, kita harus lihat pola hidupnya yang lain. Tadi aja dia malas minum, jangan-jangan malas makan juga. Ada nggak Bu yang malas minum, malas makan? Ada, saya pernah ketemu soalnya. Tapi masya Allah, qadarullah ya, beberapa saya udah bilang Bu harus diminumnya, harus begini, makan begini. Ternyata memang susah juga. Berapa bulan kemudian ya suaminya datang ngobrol lagi sama saya, ternyata kena leukemia. Jadi ternyata saya udah lihat gejala-gejala itu. Jadi orang-orang yang malas makan, malas minum, itu biasanya limpanya itu sudah lemah Bu. Ketika limpanya udah lemah, nah dia udah nggak ada selera buat makan. Jadi makan itu gini, udah jam 1 ya, saya belum makan gitu. Kalau kita masih lapar, berarti masih sehat ya pencernaannya. Ketika kita udah nggak lapar, nah itu udah tanda-tanda kita sakit. Nah, dan itu biasanya udah mulai kronis Bu, udah ke arah kronis. Jadi jangan disepelekan, termasuk anak-anak kita. Atau kebanyakan minum susu atau kebanyakan jajan, itu hati-hati, bahaya juga. Bahkan ada anak kecil yang ginjalnya sudah bocor. Kenapa? Malas minum, nggak diperhatiin minumnya sama ibunya gitu. Makanya kalau saya wanti-wanti, Kak, kamu kan ini harus diinformasi, walaupun anak kecil tuh nggak harus 2,5 liter, itu mah orang dewasa ya Bu. 1,5 liter aja tuh udah cukup banget buat anak-anak. Masalahnya dia susah minum, ya nggak? Masalahnya udah kebanyakan main, paling minum cuma seteguk 2 teguk. Nah nanti ibu perhatiin nih, anak saya yang mana yang susah minumnya, itu harus kita kasih. Kalau saya kasih edukasi, enaknya diajak ngobrol, sayang kalau gini. Jadi diceritain sehingga dia tahu, oh iya, sehingga dia ingat. Apalagi misalnya pas dibawain bekal minum, Kak, kamu kan bekal minumnya cuma 500 gram 500 mili ya biasanya, usahain, karena kan sekolah SD itu full Bu, dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore ya. Berarti kamu harus minimal banget 1 kali ganti, habis isi lagi refill, nyampe rumah kalau udah habis gitu, itu paling bagus. Jadi dia tahu, ngerti, ini
Kadang saya suka tanya, gimana sayang? Aku udah refill 2 kali nih karena aku olahraga hari ini gitu. Dan dia otomatis akan pipis. Nggak apa-apa Bu, itu metabolisme yang normal. Nah yang bahaya ini malah ibu-ibu nih biasanya nggak nahan-nahan minum supaya nggak banyak pipis gitu ya. Itu juga sebenarnya berbahaya ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya malas minum air tuh bukan berbahayanya nggak cuma habas sauda Bu, hampir semua jenis herba itu berbahaya ketika dia tidak mau minum. Bisa sakit kepala karena airnya kurang, ada hidrasi itu sakit kepala ya, dan lain-lain. Izin bertanya, kalau buat kolesterol asam urat yang tidak mau minum zaitun apa solusinya? Nah tadi salah satunya adalah habas sauda, sangat bagus ya untuk kolesterol asam urat. Terus kemudian saya kasih tips kemarin untuk minum zaitun. Dia nggak mau minum zaitun, kasih soft gelnya. Kita alhamdulillah ada soft gelnya. Dia penting banget minum zaitun untuk yang kasus ini, kolesterol asam urat kalau mau cepat sehat ya. Tapi kalau nggak mau cepat sehat ya nggak apa-apa ya gitu. Tapi mana ada sih ya orang yang nggak mau sehat gitu. Nah ini kemudian juga masukin ke dalam makanannya Bun. Pertama ke nasi, kemudian misalnya dia goreng sesuatu pakai minyaknya oke, pakai minyak, terus udah ditirisin, ketika dia mau makan tuangin lagi minyaknya satu, tapi minyak zaitun ini tuang setengah sendok makan, nanti dia akan masuk dan tidak berasa, bahkan bertambah enak makanannya ya. Nggak percaya cobain ya Bu ya, karena saya udah tiap hari bikin omelet telur, tapi saya nggak pakai minyak ya, pakai teflon aja gitu. Nanti ketika saya mau makan baru saya kasih zaitun di atasnya gitu, karena memang goreng kalau nggak pakai minyak nggak enak ya Bu ya. Rasanya beda antara goreng pakai minyak, goreng ceplok telur minyak, sama ceplok telur yang pakai teflon doang yang anti lengket, beda banget. Makanya saya tambahin aja zaitun 1 sendok ketika udah matang, itu pun biasanya. Sebelum matang boleh nggak boleh. Biasanya saya bedain antara zaitun yang buat masak, numis, sama zaitun yang saya minum langsung. Nah biasanya saya pakainya yang HNI kalau yang untuk minum langsung, yang langsung ditaruh di makanan ketika dia udah hangat langsung kita minum. Tapi kalau yang untuk numis, untuk goreng, saya pakai zaitun khusus untuk goreng. Gitu, lumayan Bu ya perbedaan harganya. Nggak nutup juga ya teman-teman, nggak kuat juga ya 30.000 sekecil gini kan kalau zaitunnya HNI gitu. Tapi memang itu bagus banget buat diminum, cukup 1-2 sendok makan setiap hari, sangat menjaga untuk kesehatan kita. Jadi yang tadi ini wajib Bu, gimana belajar caranya kita bisa minum zaitun, nggak harus selalu diminum. Saya juga termasuk orang yang rada anti minum zaitun langsung, kecuali Al-Art. Nah yang udah minum Al-Art ya enak banget ya rasanya ya gitu, nggak kayak minum zaitun. Masya Allah ya, dari pohon yang diberkahi dan tanah yang diberkahi ya, dari Palestina. Kalau bumil boleh nggak minum habat atau prokumil? Ya Masya Allah, saya lupa. Salah satu efek samping efek berbahaya dari habatus sauda adalah dia mampu mendorong terjadinya apa Bu kalau orang mau lahiran Bu? Kontraksi ya. Jadi kenapa dia tidak boleh minum habatus sauda di 3 bulan, terutama di 3 bulan kehamilan. Kalau saya malah saraninnya nanti aja minum habatus saudanya di trimester akhir. Di trimester akhir justru wajib Bu minum 3 bulan pertama, 3 bulan, jadi setelah 6 bulan, 7, 8, 9 udah minum. Kenapa? Walaupun tidak dengan dosis tinggi. Dosis tinggi kalau udah mulai menjelang lahiran atau udah waktunya lahiran, nggak lahiran Ibu bisa minum minyak habat sauda, bisa minum prokumin ya, karena dia ada untuk kontraksinya juga, termasuk zaitun agak tinggi juga di ketika mau lahiran nggak ada kontraksi, itu sangat bagus. Tapi kenapa wajib diminum dari usia 7 bulan? Karena memang habatus sauda itu Bun, oh iya saya belum cerita ya, ada kandungan zinc pada habatus sauda itu sangat bagus nantinya untuk produksi ASI. Jadi dari 7 bulan kita udah konsumsi, nanti ASINya ketika bayi kita lahir itu udah banyak Bu, seabrak-abrak. Termasuk untuk ibu menyusui sangat bagus minum habatus sauda. Kemudian juga dia sangat bagus untuk liver bayi janin kita di dalam rahim ya. Jadi ketika keluar dia mengurangi atau bahkan mencegah terjadinya kuning pada bayi. Nah ini sering banget kan ya kuning bayinya, apalagi kalau lahirnya Desember. Saya punya bayi soalnya yang lahirnya Desember. Aduh pas musim hujan ya Bu ya, Masya Allah susah banget dapat sinar matahari. Itu saya pernah yang anak kedua karena belum terlalu ngerti, kuning Bu, kayak sampai 14. Tapi anaknya masih mau nenen, mau segala macam. Cuma kok saya kok kayak kuning gitu. Terus saya bawa ke dokter, nggak apa-apa Bu, masih nenen, masih sehat Dok. Tapi kuning loh Dok, coba lihat. Itu sampai saya ngomong gitu ke dokternya. Ya udah kita cek ya Bu ya. Pas dicek, Bu maaf ya nggak boleh pulang anak bayinya. Kenapa Dok? Tadi kata dokter nggak apa-apa. Ternyata setelah saya cek 14 Bu bilirubinnya Bu, ini udah bahaya. Takutnya dia makin naik. Wah udah Bu
minimal 2 hari lah kita sinar, akhirnya harus disinar. Itu saya minum habat sauda, saya peres susu gitu ya, kasih nyusuin bolak-balik masuk ke perina, itu masya Allah Bu. Ternyata memang habatus sauda, memang saya kurang minum habat sauda tuh ketika anak kedua itu. Nggak tahu kenapa ya, mungkin belum ngerti juga ya. Jadi teman-teman gitu ya tipsnya ya. Jadi buat ibu-ibu yang lagi hamil di usia 7 mulai minum 1-2 kapsul aja udah cukup. Ini. Nah gitu. Jadi jangan dosis tinggi juga, mentang-mentang bagus minum 6, jangan ya Bun ya. 2 aja udah maksimal banget gitu. Boleh 1, boleh langsung 2 sebelum tidur, 7, 8, 9. Bahkan menjelang kehamilan, menjelang melahirkan boleh lebih tinggi karena dia mampu untuk kontraksi. Kemudian cucu saya suka sekali minum propolis. Iya Bu, benar, nggak apa-apa, sama anak saya juga suka banget. Jadi insya Allah sehat ya Bu ya, lebih sehat. Herba penghambat haid yang apa bisa pakai habat kalau mau umroh haji ya Bu, namanya itu hormonal dan dia tidak bisa ditahan dengan herba. Jadi kalau ada herba yang bilang mampu menahan haid, oh itu nggak boleh Bu, nggak ada. Dia jangan obat kimia, yang ada obat kimia, karena memang pada dasarnya semua herba itu sangat bagus untuk metabolisme tubuh. Ketika sangat bagus untuk metabolisme tubuh, dia akan memperbaiki hormon. Ketika hormonnya bagus, yang terjadi apa? Kalau pada perempuan salah satunya siklus haidnya akan bagus. Jadi paling kalau saya sih, alhamdulillah saya beberapa kali umroh saya nggak pernah minum obat penghenti. Jadi pada prinsipnya saya justru mempercepat proses haidnya itu biar selesainya cepat gitu. Ketika haid malah saya, tapi biasanya nggak di hari pertama ya. Hari pertama itu biasanya sakit, saya rada sakit dan drop lemes. Jadi saya banyakin minum spirulina, sari kurma. Tapi ketika hari kedua saya mulai minum yang namanya manjawangi sama mahkota darah. Jadi dia mempercepat ngebersihinnya cepet. Jadi biasanya 3 hari udah bersih, hari keempat udah bersih, udah bisa sholat lagi. Nah memang bagusnya diatur ya teman-teman ya. Ya qadarullah juga sih ya kalau ini ya. Alhamdulillah sih saya selalu bisa dapat umrohnya, atau kalaupun misalnya pas banget umroh barengnya itu pas lagi haid, maka saya akan ngasih tahu ke travelnya ya, ke yang nanti akan membimbing kita bahwa nanti kita akan umroh sendiri gitu. Umroh sendiri. Kita harus ngerti juga gitu. Karena kebetulan sedang haid itu sih sebenarnya dan memang sebenarnya hanya di umroh aja ya sholat, tapi kan kita masih bisa tetap berzikir di pelataran masjid gitu ya, masih bisa melakukan sedekah dan lain-lain. Insya Allah masih lah Bu ya, masih nggak sia-sia juga insya Allah ya kedatangan kita ke sana. Dan umrohnya pun biasanya kan kita misalnya 3 atau 4 hari di Mekah, biasanya masih bisa tetap melaksanakan ibadah umroh gitu di sana kalau saya. Dan saya tidak merekomendasikan obat penghenti kecuali mungkin haji ya, obat penghenti, karena memang nanti akan salah satu efeknya adalah mengeringkan rahim, juga mempengaruhi hormonal kita jadi kacau. Jadi kalaupun mau pakai obat itu, ibu-ibu nanti setelah selesai itu harus melakukan kayak semacam detox ya, bekam, terus kemudian juga minum herba-herbanya agak banyak biar ngebersihin dan efek dari obat itu segera berakhir gitu ya. Itu mungkin ya yang tips yang bisa saya berikan ya teman-teman ya. Terus ada apa lagi? Rokumin Rich E untuk yang sedang sakit usia 67 tahun. Berat badannya 65 kilo cukup bagus Bu, usia 67 tahun maksudnya lumayan ya, nggak kurus gitu artinya. Itu bisa tadi Bu 2-2,5 gram, jadi bisa 4-6 kapsul sehari, 6. Bisa ini 6, ini 6 boleh gitu ya, 2 misalnya, 2. Lebih bagus itu herba kalau diminumnya range-nya itu enggak daripada misalnya 6, tapi 6 sekaligus diminum dalam satu waktu, itu kurang bagus. Tapi lebih bagus adalah dipecah 2. Kecuali kita sedang saum seperti ini ya, udah pecahnya pasti 2, dibagi 2 gitu ya, yang lagi sakit ya. Gitu. Kalau minum habat saudanya sahur juga harus diminum, maka diminum di awal waktu, jangan di deket-deket azan gitu ya. Seperti itu ya teman-teman. Terus ada apa lagi nih? 5 menit lagi ya, kita udah lewat ya. Sering sakit di bagian dada atas sebelah kanan. Kalau sebelah kanan dia bukan jantung ya, kalau kiri mungkin harus dicek jantungnya. Kalau sebelah kanan bisa jadi di daerah paru-paru, bisa jadi di daerah liver Bu ya, karena dia ya beda tipis lah ya
kita membedakannya di mana. Kemudian juga bagus, bisa imbalance angin, bisa juga ada kaitannya permasalahan pada liver, bisa juga ada kaitannya permasalahan dengan payudara, misalnya ternyata ada benjolan. Itu sebenarnya harus dikonsultasikan dengan dokter, diperiksa oleh dokter kira-kira kenapa gitu ya. Apalagi kalau itu sudah cukup lama, padahal udah minum herba ini, minum herba itu, tapi kok nggak masalah, tapi kok tetap misalnya, atau misalnya baru berasa tapi kemudian diterapi nih. Biasanya kalau kita di rumah sehat diterapi, di treatment ya, di acupressure, di massage, terus dibekam di titik-titik yang berasa seperti itu, terus kemudian abis itu kok enak ya bener ya, terus diminumin tadi habatus sauda. Kalau ada nyeri-nyeri gitu ya, ada gamat misalnya, kita lihat ya terus sesuai ininya. Tapi kalau secara nutrisi ya spirulina minum, gamat minum, terus habatus sauda minum, itu insya Allah sebenarnya udah, kalau membaik gitu terus kemudian terjadi perbaikan, oh ya insya Allah nggak apa-apa. Tapi kalau kemudian sakitnya terus berulang dengan yang lebih nyeri, lebih sering, itu butuh diperiksa ya Bu ya. Khawatirnya entah ada benjolan atau ada tumor gitu ya. Jadi kita harus segera apa nih ketahui. Kemudian ada apa lagi? Teman saya stroke, tangan kanan sulit digerakkan, jadi tambahkan minum prokumin. Ya, sangat bisa Bu diminum prokumin habat atau haba sauda, salah satu ditambahkan. Kalau stroke itu pemulihan utamanya tadi pakai zaitun, bibsqua, kemudian juga sangat bagus diminumkan prokumin ya. Prokuminnya boleh yang habat, boleh prokumin ini atau ini. Ini sih ya, antara dua ini. Kalau untuk stroke saran saya antara dua ini, tambah zaitun dan bibsqua gitu. Untuk syarafnya sangat bagus diminumkan centella ya, teh centella. Kita udah bahas di Pegagan waktu itu ya. Udah, kayaknya banyak banget nih Mas Hasan, makin banyak ya. Jadi kurang lebih itu ya yang saya bisa sampaikan. Kalau sakit lambung, BAB-nya buka puasanya didahulukan herba apa? Buka puasa tetap teman-teman ya, paling bagus dilarutkan sari kurma atau makan kurma ya, diminum. Kemudian boleh di magafit dengan madu, atau makan dulu beberapa butir gitu ya, atau beberapa butir, makan dulu misalnya 3 butir kurma, atau misalnya bukan 3 butir kurma tapi dia sepotong apa gitu ya, untuk ada masuk dulu, baru kita minum tadi magafit gitu ya. Buah biasanya sangat bagus ya kalau untuk yang punya masalah lambung, untuk berbuka puasa diawali udah kita nggak makan 12 jam, jangan langsung kena yang berat Bu, apalagi yang gulanya tinggi, lemaknya tinggi, jangan dulu. Apalagi yang punya masalah pencernaan. Kalau yang sehat sih mungkin masih oke ya. Makanya sunnahnya Rasulullah kan kurma dulu, karena kurma itu luar biasa, sangat bagus dulu. Kurma, buah, baru minum herbanya ya magafit. Tadi magafit, gamat, sama madu gitu teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman nggak puas ya, karena memang biar belajar terus gitu ya. Dan ingat, 1 ilmu 10 amal. Jadi teman-teman yang udah dapet banyak ilmu hari ini, maka harus diamalkan lebih banyak. Gimana cara ngamalinnya? Dengan cara diminum herba-herbanya, juga di PCA-in, diceritain, diberikan infonya kepada orang-orang lain gitu. Sehingga teman-teman insya Allah nggak cuma dapat ilmu, tapi juga dapat amal. Dan insya Allah ilmunya nggak hilang gitu ya teman-teman ya. Begitu mungkin teman-teman. Mohon maaf bagi teman-teman yang belum terjawab. Mudah-mudahan nanti di kesempatan minggu depan bisa terjawab. Tapi minggu depan udah masuk 10 hari terakhir ya, kita menjelang 10 hari terakhir. Nanti akan kita infokan apakah tetap diadakan atau kita libur dulu. Tapi saya pinginnya tetap ada ya teman-teman ya. Oke, terima kasih banyak teman-teman semua yang sudah menyaksikan dari awal sampai akhir. Masya Allah, jazakumullah khair. Semoga ilmunya bermanfaat. Dan ingat tadi yang mau berdonasi silahkan hubungi ke Mbak Hani ya, dapat tambahan hadiah itu. Sebenarnya mau saya tambahin hadiah lagi, pouch, tapi nanti diinfoin sama Mbak Hani ya. Saya bikin pouch HNI lucu banget, warnanya hijau di bawah ya, nggak saya bawa di sini gitu. Dan bisa beli juga, murah sih harganya. Berapa ya 10.000 apa 15.000 gitu harganya kalau nggak salah, saya lupa, nanti diinfokan juga deh. Terima kasih banyak teman-teman. Sampai ketemu lagi di hari Rabu depan. Mudah-mudahan ibadahnya tetap optimal. Kita udah 15 hari berlalu. Buat teman-teman yang merasa belum optimal, bismillah, kita niatkan lagi untuk menjadi lebih dekat lagi sama Allah. Kita rapihin lagi apa ibadah-ibadah yang kemarin belum terlaksana. Sholat rawatibnya Bu, rawatibnya coba ditambahin lagi. Baca Qurannya juga. Kalau udah ngantuk, kalau saya biasanya jalan-jalan dulu terus baru baca Quran lagi, karena memang penyakitnya itu ketika baca Quran adalah ngantuk ya Bu ya. Seperti itu teman-teman ya. Mudah-mudahan kita sama-sama dapat Ramadan terbaik hari ini dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.